Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ananda kelas 4 Al-Khawarizmi SDIT Mutiara Insan Cepu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran jarak jauh kita atau belajar dari rumah kita karena masih masa pandemi ya. Mari kita selalu bersabar juga bersemangat ya dalam belajar walaupun masih jarak jauh atau dari rumah. Senantiasa kita juga berdoa kepada Allah SWT semoga masa pandemi ini segera berlalu dan kita bisa belajar normal kembali seperti sedia kala, khususnya di sekolahan ya, bersama Ustadz Sada juga teman-teman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita PAIBP kita, dan insya Allah nanti kita akan belajar akhlak ya, melanjutkan materi akhlak yang kemarin sudah kita pelajari bersama-sama. Sekali lagi bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam semoga tercurah limpah selalu atas junjungan kita suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu istiqomah bersolawat berittiba kepadanya. Semoga kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai termasuk di dalamnya, dan kelak di yaumul akhir khususnya semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, seperti yang tadi Ustadz Sumari sampaikan di awal ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita PAIBP-nya terkait akhlak ya, materi akhlak. Tapi sebelumnya mari kita lanjutkan ya, tentunya tadi sudah doa belajar. Kita lanjutkan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah akan berlancar juga membawa keberkahan untuk pembelajaran kita hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ananda-ananda yang rahmatullah SWT, beberapa waktu kemarin ya, pekan-pekan sebelumnya kita sudah belajar ya tentang materi akhlak, yakni pelajaran 3 ya. Aku anak solih, yang dimana waktu itu Ustadz Sumari sudah menjelaskan ya, anak yang soleh berarti anak yang baik ya, anak yang selalu senantiasa menjaga dirinya, ucapannya, sikapnya dan sebagainya ya, yang itu terbingkai dalam kebaikan-kebaikan. Ananda-ananda yang rahmatullah ta'ala, kemarin kita sudah belajar ya bagaimana anak-anak yang solih atau solihah itu memiliki sikap atau sifat ya, diantaranya apa? Jujur, apalagi amanah. Kemarin sudah dijelaskan oleh Ustadz Sumari, dan untuk hari ini kita akan melanjutkan ya submaterinya di C ya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta D, santun dan menghargai teman. Nanti ananda-ananda bisa melihat ya di buku paket halaman 27 sampai 30 ya, insya Allah nanti lebih jelasnya. Ananda-ananda yang rahmatullah SWT, bahwa orang tua kita ya, orang tua kita yang mengandung, yang melahirkan, yang merawat, membimbing kita ya, dan seterusnya, sehingga kita sudah sampai besar ya seperti sekarang ini, mengerti segala hal ya, bisa belajar ya, bisa bersosialisasi atau bergaul dengan teman ya, tetangga, diantaranya adalah jasa orang tua. Untuk itu ananda-ananda yang rahmatullah SWT, kita harus ya menghormati dan mematuhi beliau itu. Ayah dan ibu, bapak dan ibu, papa, mama, abi, umi atau apapun ya, kita memanggilnya, telah berjasa ya mengasuh dan memelihara kita ya. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah, sebagaimana
yang tercantum dalam Quran surat Luqman ya ayat 14. Di sana disebutkan yang artinya ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku Allah maksudnya, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku Allah maksudnya, kembalimu. Jadi ananda-ananda yang rahmat Allah SWT, hormat dan patuh kepada orang tua ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Selanjutnya juga terkait kepada guru juga ya. Jadi karena guru, ustadz ustadzah juga sosok ya orang tua kita khususnya di sekolahan. Mereka ya, beliau-beliau itu luar biasa ya mendampingi kita dengan penuh kesabaran, keikhlasan ya. Dalam rangka apa? Supaya kita bisa menjadi anak yang cerdas, yang pandai, yang solih-solihah. Termasuk di masa pandemi ini ya, luar biasa orang tua kita, ustadz-ustadzah kita sangat luar biasa mendampingi kita ya dalam pembelajaran ya, khususnya pembelajaran online ini. Sehingga ananda yang rahmat Allah SWT sudah selayaknya ya kita harus menghormati ya dan mematuhi beliau-beliau, orang tua juga ustadz ustadzah. Selain itu, anak-anak yang solih-solihah itu juga bersikap santun dan menghargai teman. Karena kehidupan kita akan lebih bahagia ya, berwarna ya, dan penuh banyak cerita kebaikan ya, semangat dan sebagainya ketika kita memiliki teman. Tidak ada artinya ya kalau ketika kita tidak memiliki teman begitu ya. Jadi menjadi sepi ya dan terasa ya tentunya kita sedih ya karena ketika tidak ada teman. Itu makanya ketika memiliki teman ya kita harus bersikap santun dan menghargai ya. Ya, santun itu berarti halus budi ya, baik bahasa, sopan dan sebagainya. Sedangkan menghargai itu bisa berarti menghormati ya, mengindahkan ya, dan memandang penting kepada orang lain, tidak meremehkan. Dan tentunya kita harus ingat ya dalam surat Al-Hadid ya ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatim bayyinatil liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Wa innallaha bikum laraufur rahim. Yang artinya dialah yang menurunkan ya ayat-ayat yang terang Al-Qur'an kepada hamba-hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Baik ananda-ananda yang dirahmati Allah SWT, untuk lebih jelasnya ya materi terkait hormat dan patuh kepada orang tua dan guru serta santun dan menghargai teman, kita simak ya tayangan berikut ya penjelasan materi yang semoga nanti akan lebih memperjelas dari materi yang sudah Ustaz Sumari sampaikan. Dengan tema Aku Anak Soleh. Untuk pembahasannya nanti ada 2, yakni yang pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, yang kedua adalah santun dan menghargai teman. Disimak baik-baik videonya sampai dengan selesai. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mengapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Karena orang tua adalah yang mengandung, mengasuh, membimbing, memberi makan, minum dan pakaian, mendidik serta mengajari mengaji dan menyekolahkan kita. Jadi orang tua kita adalah yang telah mengandung, mengasuh dan lain-lain. Di gambar sebelah kanan, di situ ada anak yang sedang berpamitan kepada kedua orang tuanya. Itu adalah salah satu contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua.
Yang berikutnya, mengapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Karena guru mengajari dan membimbing kita beribadah, membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Kenapa kita harus patuh kepada guru? Karena guru yang mengajari dan membimbing kita selama di sekolah. Jadi guru adalah orang tua kita yang ada di sekolah. Sedangkan orang tua, ayah dan ibu adalah orang tua kita yang ada di rumah. Nah, jadi adik-adik sudah jelas kan alasannya mengapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang berikutnya adalah santun dan menghargai teman. Nah, ini silakan disimak baik-baik bagi adik-adik. Bagaimana kita harus bersikap santun dan menghargai teman kita. Santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Halus budinya, akhlaknya bagus. Baik bahasanya, menggunakan bahasa-bahasa yang baik, bukan bahasa-bahasa yang kasar. Sopan tingkah lakunya, berperilaku yang sopan. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan dan tidak peduli terhadap orang lain. Jadi santun dan menghargai teman ini adalah kita berperilaku yang baik kepada teman kita. Kita menggunakan bahasa yang baik ketika berbicara dengan teman-teman kita, dan kita juga berperilaku yang baik, suka menolong dan menghargai teman-teman kita. Nah, contoh sikap santun dan menghargai teman. Ini ada contohnya. Yang pertama, mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis atau berseri-seri saat bertemu. Jadi ketika kita bertemu dengan teman kita, kita harus menunjukkan wajah-wajah yang manis, wajah-wajah yang senyumlah. Nah, seperti gambar di samping itu. Berbicara dengan lembut dan tenang, suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar saat mendengarkan teman berbicara. Kalau ada temannya yang sedang ngomong, jangan langsung dipotong. Jadi didengarkan dulu. Kalau sudah selesai baru giliran. Jadi biar tidak bertabrakan suaranya. Berbicara dengan lembut, ngomong yang santai, yang dengan suara yang tidak terlalu keras tapi bisa didengar. Ya bukan berarti bisik-bisik. Pak, tidak terlalu keras berarti kan nggak dengar. Tidak terlalu keras artinya suaranya tidak terlalu keras tapi masih bisa didengarkan. Tidak membentak-bentak. Nah, yang ketiga, peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Kalau ada teman yang sedang kesulitan, kita membantunya. 4. Berteman tanpa pilih kasih. Jadi berteman nggak usah pilih-pilih. Bersahabat dan bermain dengan siapa saja, baik itu yang kaya, miskin, normal, cacat, cakap, buruk, bangsawan, rakyat jelata, dan sebagainya. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman kita. Kita harus berteman dengan semua teman kita. Jadi nggak usah pilih-pilih. Wah, saya ini kaya, mau berteman dengan yang kaya saja. Jangan. Yang kaya pun juga harus mau berteman dengan yang miskin. Yang miskin nggak usah minder. Kenapa? Karena kita semuanya sama. Yang kelima, mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Jika kita setelah ditolong teman kita atau kita diberikan sesuatu, hendaknya kita mengucapkan terima kasih. Yang keenam, minta maaf kepada teman apabila kita bersalah, menyinggung perasaan dan sebagainya. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus berani meminta maaf. Itu merupakan bentuk tanggung jawab kita. Jika kita salah, ya kita minta maaf. Yang ketujuh, tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, dan berdusta. Kalau adik-adik pinjam sesuatu, pinjam barang kepada temannya, entah pinjam pensil, pinjam penghapus, pinjam ballpoint atau apalah, harus izin, pamit dulu. Nggak boleh langsung ujuk-ujuk diambil, nggak boleh. Harus izin dan pamit. Nah, itulah beberapa contoh sikap santun
dan menghargai teman. Nah, sampai di sini pembahasan untuk hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, juga sikap santun dan menghargai teman. Baik, ananda-ananda yang dirahmati Allah SWT, sangat jelas sekali ya penjelasan yang tadi disampaikan, sehingga betul-betul ya mari kita menghormati dan mematuhi kedua orang tua dan guru atau ustadz saja, khususnya di masa pandemi ini. Beliau-beliaulah yang sangat luar biasa mendampingi kita dalam belajar. Makanya mari kita hormat dan patuhi serta buat mereka bahagia ya dengan kesungguhan kita, semangat kita dalam belajar. Juga tidak lupa kita doakan beliau-beliau ya, semoga betul-betul Allah selalu memberikan ridho dan rahmatnya buat beliau-beliau ya, atas jasa-jasanya yang luar biasa untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Begitu juga untuk teman kita orang lain ya, karena kita hidup tidak mungkin bisa hidup sendiri ya. Hidup kita akan lebih bermakna ketika ada teman, ada orang lain. Untuk itu kita harus bersikap santun dan menghargai ya. Seperti penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Mari kita betul-betul mempraktekkan apa-apa yang tadi sudah disampaikan dalam akhlak keseharian kita. Tentunya kalau berteman ya, karena ini masa pandemi, kita harus menerapkan ya protokoler kesehatan ya, pakai masker, menjaga jarak, dan tentunya tidak berkerumun seperti itulah. Intinya pada masa pandemi ini tetap ya santun dan menghargai teman atau orang lain, tapi tetap ya menjaga protokoler kesehatan agar semuanya terjaga dengan sebaik-baiknya. Dan lebih amannya sementara kita berkumpul dulu dengan keluarga tercinta di rumah ya. Ketika nanti sudah masa pandemi lewat, kita bisa berinteraksi lagi dengan teman-teman kita dengan selalu ya bersikap santun dan menghargai. Ananda-ananda yang dirahmati Allah SWT, karena waktunya sudah selesai ya, kita akhiri. Sekali lagi selamat untuk menjadi anak yang solih-solihah dan selalu ya dijaga ibadahnya, kebaikannya, walaupun di masa pandemi ya, untuk bagaimana kita betul-betul semakin menguatkan ya diri kita menjadi anak yang solih-solihah. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.